Oke, students, ya, kita masuk topik organik ya, masih seputar organik. Kali ini kita membahas alkohol dan eter ya. Dari kimia SMA, alkohol dan eter bagian pertama. Ya, kita lihat dulu tentang alkohol. Perhatikan tentang alkohol. Ya, apa yang dimaksud dengan alkohol? Ya, ya seperti yang kita ketahui, alkohol adalah senyawa organik dengan gugus OH. Alkohol adalah senyawa organik dengan gugus OH. Ya, biasa disingkat ROH. Ya. Disingkat ROH, di mana R itu sebagai alkil, ya. R disingkat sebagai alkil, ya. Jadi alkohol berarti senyawa organik dengan gugus OH. Jadi ciri khasnya dia punya gugus OH, ya. Kita lanjut. Jenis-jenis alkohol. Jenis-jenis alkohol. Yang pertama disebut alkohol primer, di mana gugus hidroksilnya atau OH terikat pada atom C primer, ya. Terikat pada atom C primer. Apa itu C primer? C primer artinya C yang mengikat satu C yang lain, ya. C primer artinya C yang mengikat satu C yang lain. Yang kedua adalah alkohol sekunder, yaitu di mana gugus hidroksil terikat pada C sekundernya. Apa itu C sekunder? C yang mengikat dua C yang lain, ya. Yang ketiga disebut alkohol tersier, yaitu di mana gugus hidroksil OH terikat pada C tersiernya. Apa itu C tersier? C yang mengikat 3 C yang lain. Ya, jelas ya? Nah, kita kasih contoh aja deh, biar makin jelas yang mana C primer, C sekunder, C tersiernya. Oke, misalkan saya tulis seperti ini ya. Misalkan saya punya gini. Ya. Oke. Perhatikan. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tentu ini kita coba lengkapin dulu H-nya. Ini H3, ini H2, ini H saja. Kok bisa begitu ya? Ingat, tangan C berapa? Tangannya C itu 4, ya. Oke. Ingat, penamaan C primer, sekunder, dan tersier itu ya fokusnya hanya pada C, ya. Tidak fokus ke H, tapi C. Nah, misalkan kita lihat dulu, misalkan ini kita namakan, kita nomori nomor 1, ya, ini nomor 2, oke. Berarti ini nomor 3. Oke, yang ini nomor 4. Ini nomor 5. Oke. Yang ini nomor 6. Oke. Yang ini kita kasih nomor 7. Dan ini kita kasih nomor 8. Ya, ada C-nya 8. Sedangkan OH-nya ada di C nomor 3 ya. Oke. Nah, kita identifikasi dulu posisi OH-nya. Kita lihat posisi OH-nya dulu. Di mana posisi OH-nya? Posisi OH-nya ada di sini nih. Tuh, nangkap ya. Posisi OH-nya di situ. Nah,
Sekarang kita lihat ya, C ini, yang C yang ini, ya, dia ikat ada berapa C di kiri, kanan, atas, bawahnya. Nah, kalau kita lihat C yang nomor 3 mengikat C nomor 4 dan mengikat C nomor 2. Oke, saya ulangi. C nomor 3, C nomor 3, C nomor 3, ya, mengikat C nomor 2 dan nomor 4. Oke, mengikat C nomor 2 dan nomor 4. Kenapa kita harus fokus ke C nomor 3? Karena pada C nomor 3 terdapat OH gitu. Ya, terdapat OH pada C nomor 3. Nah, kalau kita lihat si OH ini nempel di C nomor 3, sedangkan C nomor 3 mengikat C nomor 2 dan C nomor 4. Nah, ini disebut dengan C sekunder. Jadi C nomor 3 disebut C nomor 3, ya, disebut sebagai C sekunder. Ya, disebut dengan C sekunder. Ya, jelas di sini? Nah, kita coba contoh yang lain deh biar makin jelas ya. Contoh yang lain ya. Misalkan saya gambarkan seperti ini. Oke, lalu kita lengkapi dengan haknya A3, sedangkan C yang tengah nggak punya lagi H. Kenapa? Karena C ini sudah punya bonding 4, tangannya 4. Oke, sekarang kita kasih nomor, misalkan di sini nomor 1, sini nomor 2, sini nomor 3, oke, dan di sini nomor 4, oke. Nah, kita fokus di mana? Yang ada OH. Kita fokus yang ada OH. Ingat. Nah, kita fokus di sini nih. Tuh. Nah, kita lihat OH gugus hidroksil berada pada C nomor 2. OH nempel atau berada di C nomor 2 ya. Nomor 2, oke, di C nomor 2. Nah, kita lihat, ternyata di C nomor 2 ini nih, di C nomor 2 ini mengikat 3 C yang lain. Lihat nih, 1, ya kan, 2, 3. Betul ya? Mengikat 3 C yang lain, betul nggak? 1, 2, 3. Betul nggak? Nah, karena si C nomor 2 ini mengikat 3 C yang lain, ya, dia mengikat C nomor 1, 3, dan 4. Dia ikat 3 C yang lain. Berarti C nomor 2 disebut C nomor 2 disebut C tersier ya. Jadi C nomor 2 disebut C tersier ya. C nomor 2 disebut C tersier. Jadi kalau dari definisinya berarti ini disebut alkohol tersier ya. Berarti ini disebut alkohol tersier ya. Contoh ini adalah alkohol tersier. Ya. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk tata nama alkohol. Ya, bagaimana sih cara penamaan alkohol? Ya, sebenarnya sih
Mirip dengan tata nama alkana, ya, karena alkohol ini kan turunan dari alkana. Nah, pada dasarnya tata nama alkohol adalah alkil ditambah ol, ya, alkil ditambah ol. Ingat ya, alkil tadi kita lambangkan sebagai R, ya, R, alkil. Nah, satu, carilah rantai induk atau rantai utama yang terpanjang dan tak putus. Mirip alkana ya. Cari C terpanjang, ya, tidak putus, mau gimana pun caranya, tapi jangan putus. Nah, itu disebut sebagai rantai induk atau rantai utama. Yang kedua, prioritas nomor terkecil adalah gugus fungsi lebih diutamakan. Lalu rangkap, lalu cabang. Ya, ingat ya, kalau ada gugus fungsi, ada rangkap, ada cabang, maka prioritas utama pada gugus fungsi. Ya, berarti dalam hal ini alkohol punya gugus fungsi apa? Alkohol punya gugus fungsi OH, ya. Lalu rangkap, lalu cabang. Jadi ini prioritas penomoran. Dari mana dulu dimulai gitu. Yang ketiga, harus urutan alfabet. Ya, harus urutan alfabet. Ya. Harus urutan alfabet. Untuk siapa? Untuk cabang tentunya ya. Yang mempunyai lebih dari satu cabang boleh menambahkan awalan ditritetra. Tapi awalan ini bukan alfabet ya, jangan lupa. Awalan bukan alfabet. Lalu akhiri dengan menambahkan ol. Akhiri dengan menambahkan ol. Gampang ya, mirip penamaan alkana. Jadi langkah pertama yang kita cari adalah cari rantai induk atau rantai utama yang terpanjang dan tak putus. Oke, yuk kita lihat. Nah, kita langsung aja deh kita lihat contoh senyawanya ya, senyawa alkoholnya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, itu dulu. Oke. Langkah pertama adalah mencari C terpanjang dan tidak putus, di mana OH-nya wajib nempel. Ingat ya, OH-nya wajib nempel. Oke. Nah, kalau kita lihat terpanjangnya adalah ini, itu dia. Ini dia terpanjangnya. Ingat ya, di mana ada rantai induk, OH-nya wajib nempel. Ya. Ya kan kalau begini kita ambil cuma C2 kan. Menang dia dong yang ini, betul nggak? C-nya 3, betul ya? Rantai terpanjang dan tidak putus. Nah, sekarang kita kasih nama. Nomor dulu dong. Nah, nomor terdekat wajib terdekat pada gugus fungsi. Itu diutamakan ya. Gugus fungsi lebih diutamakan dibanding cabang. Berarti gugus fungsinya kan ada di sini. Betul nggak? Gugus fungsinya kan OH, ya kan? Betul? Nah, nomor terkecil wajib dekat dengan gugus fungsi. Nah, coba kita lihat di kiri ya, dari kiri ke kanan. 1, 2, ketemu gugus fungsi. Kalau dari kanan, 1, 2, juga termasuk gugus fungsi. Udah dapat gugus fungsi, berarti dia draw ya. Berarti nomor 1 ada di sini. Ini nomor 2, dan ini nomor 3. Oke. Nah, otomatis yang ini disebut sebagai cabang. Nah, ini disebut apa? Metil. Betul ya? Metil. Nah, udah deh. Kita tinggal kasih nama. Oke, cabang di nomor 2. Berarti apa? 2 metil. 2 metil, lalu sebutkan posisi alkoholnya di nomor 2 ya, di nomor 2, lalu karena dia C-nya ada 3, berarti prop. Nah, kita sebut propanol. Nah, ini dia nama senyawa berikut ya, 2 metil, 2 propanol ya. Gampang ya. Nah, coba kita lihat contoh yang lain lagi deh, biar lebih jelas. Kita lihat lagi. Oke, ini dia contoh berikutnya.
Nah, ini dia. Oke. OH-nya ada di sebelah paling kanan. Perhatikan OH-nya ada paling kanan. Betul ya? OH-nya ada di sini. Betul. Nah, rantai utama wajib mengandung OH. Oke. Nah, ini kita buka dulu. Ini kita buka dulu ya. Karena ada etilnya nih. Nih, ada etil. Ini ada etil nih. Ini buka dulu nih. Nah, oke. Dibuka dulu, siapa tahu C terpanjang di situ. Yuk kita tulis, kita gambar ya. C C C C C OH, ya kan? Lalu kita buka di sini C C. Nah, sekarang kita cari C terpanjang. Jangan putus. Nah, ini berapa nih? 5. Betul? 5 ya? Oke. Lalu bagaimana kalau kita begini? Misalkan kita ambil ini deh. Nah, boleh enggak? Nah, penamaan ini tidak diizinkan. Kenapa? Karena OH-nya, gugus fungsinya tidak berada pada rantai utama. Oke? Jadi penamaan ini dilarang. Ulang ya. Ini tidak diizinkan. Alasannya OH, ini si OH ini OH tidak nempel pada C yang ada pada rantai induk. Jadi pastikan OH berada pada C yang di dalam rantai induk. Ya, jelas kan sini ya? Itu, makanya ini dilarang. Oke, nah bagaimana yang sebenarnya? Nah, yang sebenarnya adalah kita lihat seperti ini. Yang sebenarnya itu wajibnya seperti ini. Nah, yang sebenarnya berarti harus lurus saja. Oke, harus lurus. Cukup begini. Nah, ini baru diizinkan. Kenapa? Karena OH nempel pada C, di mana C-nya itu ada dalam rantai induk. Ya, ada dalam rantai induk. Nih, OH-nya ini nempel di sini nih. Tuh. Kan C-nya ini ada di dalam rantai induk. Berarti diterima. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita kasih nama. Diawali dengan memberi nomor C terkecil prioritas pada OH terdekat. Jadi bukan dari sini, ya, tetapi harus lebih dekat ke gugus fungsi OH. Berarti yang benar di nomor satunya di sini. Di nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Silakan sini. Otomatis, ya, otomatis. Yang ini jadi apa ini? Cabang. Betul ya? Nah, sekarang kita kasih nama. Berarti ini disebut etil. Oke, etil. Dan OH pada nomor 1. Betul ya? Jadi namanya adalah 2-etil 1. Nah, rantai induk ada 5 C-nya. Pentanol. Nah, ini dia namanya 2-etil 1 pentanol. Oke, jelas ya? Gitu. Lanjut. Nah, ini bagaimana? Kita lakukan lagi penamaannya seperti biasa. Kita cari C terpanjang, di mana OH wajib pada C dalam rantai induknya. Nah, ini C terpanjangnya 5 dan OH-nya nempel pada C, di mana C-nya ada di rantai induk. Betul ya? Jelas ya?
C yang ini nih ada dalam rantai induk. Jelas. Jadi ini diterima. Oke, kita kasih nomor. Ya, nomor terkecil wajib paling dekat dengan OH. Kalau dari kiri gimana? 1, 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti menang dari kiri. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, sedangkan ini disebut metil. Jadi namanya adalah dimulai dari cabang 2 metil. Ya, nomor 2 ada metil, ya. Lalu OH-nya kita sebut di nomor berapa? Nomor 2 juga. Ya, OH ini ada di nomor 2 juga, ya. Betul? Jadi namanya adalah 2 C utama rantai utama 5. 2 pentanol. Nah, itu dia namanya 2 metil 2 pentanol. Ya, itu penamaan alkohol. Ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk eter atau disebut alkoksi alkana. Yuk kita lihat. Ya, ingat alkohol berisomer fungsi dengan eter. Ulangi ya. Alkohol berisomer fungsi dengan eter ya. Jangan lupa, itu dia punya saling berisomer ya, alkohol dengan eter. Ya, sama dengan alkanal dengan alkanon atau asam karboksilat dengan ester. Ya, nanti kita lihat video berikutnya. Nah, sekarang kita bahas eter. Ya. Oke, ini salah ini. Eter adalah senyawa organik dengan gugus O. Ini saya perbaikin dulu. Saya ulangi ya. Eter atau disebut dengan alkoksi alkana. Ya. Nah, eter adalah senyawa organik dengan gugus O. Jadi ROR aksen biasanya ditulis seperti itu. Ya, seperti ini ya, ROR aksen. R itu alkil, R aksen juga alkil. Ya, itu namanya eter. Nah, kita perhatikan alkoksi adalah cabang yang terletak pada rantai induk. Ya. Jadi alkoksi OR aksen ini dianggap sebagai cabang. Tetapi rantai utamanya adalah rantai induk ya, bukan alkoksi. Jadi alkoksi itu seolah-olah sebagai cabang. Sedangkan rantai induk harus C yang paling banyak. Ingat-ingat ya. Jadi alkoksi itu seolah-olah dianggap sebagai cabang. Sedangkan rantai induk harus R yang paling panjang. Oke, jelas ya? Kita lihat begini. Ya, penamaan eter. Nah, penamaan eter itu ada 2 cara. Yang pertama disebut IUPAC. Ya. Kita harus cari C terpanjang. Oke. Lalu alkoksi sebagai atau dianggap cabang. Jadi pada IUPAC fokusnya pada C terpanjang. Ya, C terpanjang. Nah, yang kedua trivial. Kalau trivial dipisahkan dengan eternya malah. Ya. Dipisahkan dengan eternya. Nih. Kan akibatnya kiri kanan terbentuk. Nah, penamaannya disusun menurut urutan abjad. Itu dia trivial. Ya. Jadi saya ulangi, kalau IUPAC fokusnya pada C terpanjang, sisanya jadi cabang. Kalau trivial fokus pada O-nya. Ya. Jadi trivial ini, ya trivial itu dipisahkan dengan O-nya.
Nah, itu dia trivial. Jadi kalau pada trivial, fokus di O-nya, ya, fokus di O-nya. Lalu terbentuk dua cabang kiri kanan. Oke. Terbentuk kiri kanan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu. Jadi penamaannya menurut abjad. Gitu dia. Ya, itu dia trivial. Sedangkan IUPAC menurut rantai terpanjang, sama seperti penamaan alkana atau alkohol yang tadi. Oke. Nah, kita lihat contohnya deh biar jelas. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Nah, ini dia. Oke, kita lihat. Oke, nah secara IUPAC dulu. Kita cari C terpanjang. Nah, kalau kita lihat di sini C terpanjangnya nggak ada, malah draw, cuma satu, oke? Ya udah, berarti ini rantai utama, betul? Oke, berarti yang ini sebagai cabang. Anggap ya, anggap di sini. Jadi kalau penamaannya gimana? Kalau IUPAC ini disebut yang ada OCH3 ini seolah-olah jadi cabang. Kita sebut sebagai metoksi. Kok metoksi? Ngerti kan kenapa metoksi? Ini kan sini cuma satu, metil. Metoksi, gitu. Tambahin aja oksinya. Oke? Nah, berarti rantai induknya adalah metil. Metana. Ya, metana. Ini dia rantai induk. Ini sebagai induk. Oke. Dan ini sebagai cabangnya, metoksinya. Nah, gitu. Nah, sehingga penamaannya adalah IUPAC-nya adalah dimetil metoksimetana. Ya, ini dia IUPAC. Ini IUPAC di sini ya. Ini IUPAC di sini. Ya, ini dia trivial yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri trivial. Nah, jadi kalau secara IUPAC disebut metoksimetana, betul ya? Metoksimetana, betul. Jelas ya? Nah, secara trivialnya gimana? Nah, ini saya kasih tahu nih caranya ya. Secara trivial kita bisa kita fokus ke O-nya. Ya, kita fokus ke O kalau trivial itu. Nah, ini dia nih. Nah, pisahin O-nya. Oke. Nah, berarti ini kiri kanannya sebagai cabang. Gitu. Nah, gitu. Oke. Jadi penamaannya adalah ini disebut apa? Ini metil namanya. Nah, ini juga metil. Ya. Nah, hurufnya kan sama-sama M. Ya kan? M. Makanya disebut sebagai dimetil ether. Cukup, gitu aja. Dimetil ether. Sebenarnya kan metil ether kan gitu. Tapi karena sama kita sebut dimetil ether. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya nih supaya lebih jelas. Nah, ini lebih jelas. Ya. Nah, sekarang coba secara IUPAC-nya. Oh, trivial aja dulu ya, trivial. Ya, trivial aja biar enak. Kalau secara trivial, kita pisahkan O-nya dulu. Kita sendirikan. Nah, itu. Ya. Berarti kiri kanannya sebagai cabang. Ya. Oke. Nah, kita kasih nama. Ini disebut etil. Nah, yang sebelah kiri disebut metil. Nah, gitu kan? Ini E, ini M. Berarti harus disebut E duluan. Oke, jadi namanya adalah etil metil ether. Ya. Etil metil ether. Benar ya? Nah, sedangkan secara IUPAC-nya, kita lihat IUPAC-nya. Ini kita hapus dulu. Nah,
Nah, secara IUPAC-nya kita harus cari C terpanjang. Nah, C terpanjangnya kan ini. Betul nggak? C2. Dibanding ini kan cuma C1. Betul nggak? Betul ya? Berarti C terpanjangnya warna biru. Oke. Berarti sisanya jadi cabang. Ya. Nah, penamaannya yang utamanya itu disebut apa? Etana. Betul ya? Etana. Sedangkan yang warna merah sebagai seolah-olah jadi cabang disebut met. Ini kan C-nya cuma satu, met. Tinggal ditambahkan metoksi. Nah, itu dia. Makanya di sini namanya metoksi etana. Jelas ya? Oke. Ya, lanjut. Coba lihat contoh berikutnya. Nah, ini. Trivial dulu, trivial. Oke. Trivial. Ya, O-nya dipisahin dulu sendiri. Nah, tuh. Oke. Lalu kiri kanannya jadi cabangnya. Oke. Ya. Nah. Kita kasih ini. Nah, ini dia. Ini jadi cabang-cabangnya. Betul? Nah, ini apa disebut? Ini disebut apa? Karena C-nya 2, etil. Ini kiri juga etil, ya kan? Etil. Nah, namanya sama-sama E tuh. Jadi nggak ada yang didahulukan. Nah, karena dia sama, kita sebut dietil ether. Ya, namanya adalah dietil ether. Dietil ether, ya. Nah, sedangkan nama IUPAC-nya disebut etoksi etena. Sorry, ini etoksi etana ini ya. Misalnya tulis. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat, ini kita hapus. Ya. Nah, yang pertama kita cari C terpanjang. Ya, ini untuk IUPAC ya. Kita cari C terpanjangnya dulu. Yang mana terpanjangnya? Yang kanan 2. Kalau kita ke kiri juga 2, ya sama, balance dong ya. Oke, balance. Ya udah kita ambil yang kiri aja dulu. Nah, ini sebagai rantai induk. Berarti sisanya jadi cabang ya. Sisanya jadi cabang. Berarti ini dong. Nah, betul ya. Oke, nah ini kita sebut apa yang cabang ini? Karena C-nya ada 2 ini. Oke. Maka disebut etoksi ya. Nah, sedangkan si induk adalah etana ya. Etana. Nah, ini salah nulis nih, bukan etena tapi etana. Ya. Jelas ya? Itu dia. Coba. Oke. Coba lihat, masih ada contoh lagi nggak? Nah, ini dia. Nah, oke. Sekarang kita lihat penamaan trivial dulu ya, penamaan trivial dulu. Oke. O-nya dipisahin. Nih. Oke. Lalu sisanya jadi cabang-cabang ya. Nah, ini disebut apa? C-nya 3. Disebut profil. Ya. Profil. Ini disebut profil. Ya, C-nya 3. Profil. Oke. Sedangkan yang sebelah kiri apa ini ya? Senyawa benzen ini. Ini senyawa fenil namanya, fenil. Ini namanya fenil. Nah, fenil ini namanya cabang fenil ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini P, ini F. Berarti yang didahulukan adalah fenil ya. Ingat, menurut abjad ya kalau trivial. Jadi namanya adalah fenil profil ether. Ya, fenil profil ether. Nah, sekarang kalau IUPAC-nya gimana? Nah, sekarang kita lihat IUPAC-nya. Ya, IUPAC-nya. Nah, siapakah C terpanjang? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, sebelah kiri atau sebelah kanan?
Ya pasti sebelah kanan, ya. Oke. Nah, inilah sebagai rantai utamanya, berarti propana. Oke. Nah, berarti yang sisanya sebagai cabang. Oke. Disebut sebagai fenoksi. Ya, ini fenoksi. Nah, sedangkan yang rantai utamanya disebut propana. Sehingga namanya adalah fenoksi propana, ya, fenoksi propana. Nah, itu dia secara impact-nya. Ya, jelas ya? Oke. Yuk kita lanjut. Nah, contoh soal yang kedua nih. Coba beri nama untuk senyawa berikut. Yang pertama kita cari C yang paling panjang. Ya, C yang paling panjang dulu. Ya. Kalau kita lihat C yang paling panjang, nah ini kayaknya. Nah, tuh, ini dia C terpanjangnya. Ingat ya, H nggak ikut loh. Jangan salah, H nggak ikut dalam penomoran. Berarti C nomornya dulu di mana nih? Dari atas atau dari bawah nih? Harus lebih dekat ke ini dia, ke apa namanya, ke oksiknya, alkoxidnya. Ganti warna aja deh, biru aja deh. Ya. Nah, itu dia. Nomor terkecilnya berarti harus lebih dekat ke cabangnya, alkoksinya, yang ini nih. Tuh. Oke. Jadi nomornya wajib paling dekat ke CCH3O. Berarti dari atas atau dari kanan? Kalau dari atas 1, 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Oh, berarti harus dari atas. Menang. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Oke, berarti ini disebut metoksi. Metoksi, ya. Nah, karena utamanya adalah butana, ini kan butana nih. T-nya 4 disebut butana, rantai utama atau induknya disebut butana. Nah, metoksinya berada pada C nomor 2. Betul ya? Jadi kita sebut 2 metoksi butana, ya, 2 metoksi butana. Jadi namanya ini adalah 2 metoksi butana. Ya, jelas ya? Kita lihat contoh yang lainnya ya. Nah, tuliskan nama senyawa eter berikut. Ya, kita lihat yang A dulu deh. Yang A. Di sini ingat CH3 itu pasti jadi cabang ya. Ingat-ingat ya, CH3 pasti jadi cabang. Jadi kita fokusnya di sini. C, lalu CH3. CH3. Ini ya, CH3 ada 2 biji. Tuh. Kemudian ada H di sini, ini H. Berarti di sini. Ingat selalu C tangannya 4. Lalu lanjut CH2. CH2. Kalau CH2 udah pasti di tengah. Lalu dilanjutkan dengan O. Dilanjutkan dengan CH2.
Lalu dilanjutkan dengan CH. Nah, di sini ada CH3 2 kali. Nah, itu dia. Nah, kita cari C terpanjang. Duh, kok sama ya? Ini salah nih. Nah, ini ada perbaikan. Ini bukan CH3 dong, CH2. Kan ini, CH2 dong ya. Ya. Lo sama. Oke. Nah, berarti di sini sebagai induknya. Oke? Berarti nomor di sini karena dia lebih dekat ke alkoksinya nih. Tuh, ini alkoksinya. Oke? Nah, ini yang saya buletin ini gugus isobutil ini. Yang ini isobutil. Ya, isobutilnya kayak gini. Ya, ini namanya isobutil. Ya, ini disebut dengan gugus isobutil ini. Nah, kalau kita lihat yang saya lingkarin itu isobutil. Ya, jadi karena dia alkoksi berarti apa? Isobutoksi. Ya, isobutoksi namanya itu. Nah, sekarang untuk rantai utamanya ini kita kasih nomor dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke? Oke, nah, sekarang kita kasih nama. Ya. Nah, ini ada lagi. Ini namanya apa nih, metil ya. Oke. Nah, penamaan sekarang. Ingat ya alfabet ya. Alfabet. B, M. Berarti dimulai B. Berarti 1 isobutoksi. 2 metil. Rantai induk propana. Nah, itu dia. 1 isobutoksi, 2 metil propana. Ini kan nama IUPAC-nya, betul ya? Kalau trivialnya gimana? Kalau trivial, ini masih A ya, trivial. Coba kita gambar. Nih, saya ganti begini deh tuh, biar enak kelihatannya ya. Nah, kita pisahkan ethernya dulu. Ini ethernya. Berarti sisanya jadi
cabang. Jadi alkil ya. Alkil. Nah, oke. Nah, ini namanya isobutil. Ini namanya isobutil juga, sama. Jadi nama trivialnya, ya trivialnya. Ingat, nama trivial itu memisahkan eter di tengah. Jadi apa? Diisobutil ester. Nah, ini nama trivialnya, diisobutil ester. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang B. Ya, bagaimana membuat namanya. Oke, yang B ya, coba kita gambar yang B. Eternya dimulai dari sini dulu, yang tengah. O. Lalu ke kiri CH3. Lalu ke kanan di sini CH. Lalu CH3-nya 2 kali. Ingat ya, tangan C itu 4. Ingat, dalam penomoran H itu nggak ditulis. Yang ini. Ya, hanya C. Sehingga bisa ditulis atau digambarkan kayak gini. Nah, gitu. Nah, berarti kita cari dulu struktur induknya atau rantai utamanya. Berarti ini. Nah, itu dia rantai utamanya. Oh, di sini ada yang salah nulis. Ada O-nya. Tinggalan O-nya. Ya. Nah, berarti ini yang sisanya berarti yang ini sebagai metoksi, betul ya? Ini namanya metoksi. Nomor dari sini atau dari sini? Kalau dari kanan 1, 2, 3. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Ya sama aja, ya kan? Karena acuannya harus paling dekat sama metoksinya, ya cabangnya nih. Oke, jadi udah jelas. Jadi namanya adalah 2 metoksi. 2 metoksi. C induknya ada 3, propana. Ya, ini namanya, nama apanya? Nama IUPAC-nya. Oke, sekarang kalau nama trivialnya. Ya, CH3 kita gambar lagi O, C, CH, CH3, CH3. Atau ini bisa ditulis kayak gini. Taruh ke atas. Seperti gini. Nah, itu. Nah, biar jelas ya. Betul? Berarti ini gugus eternya. Oke. Sisanya jadi apa? Alkil ya. Metil. Nah, ini apa namanya?
Ini namanya metil. Nah ini dia ngikat pada C yang tengah, C ini. O-nya pada C yang tengah. Nah ini namanya isopropil. Gitu. Oke. Jelas sampai sini nggak? Penamaannya gimana? Kan katanya kalau pakai trivial harus alfabet. Ini M. Yang ini apa? I atau P? I atau P? Iso ini kan menunjukkan dia ada di tengah. Maksudnya itu profilnya balance. Ya, O pada C yang tengah itu namanya iso. Nah, pada penamaan organik, iso itu tidak termasuk dalam alfabet. Termasuk di sini adalah di-tri-tetra itu tidak termasuk alfabet. Ya, jadi yang kita lihat bukan I-nya tapi P-nya. Nangkap ya? Ulangi, iso, di-tri-tetra itu tidak termasuk urutan alfabet. Ya. Nangkap sampai sini. Jadi namanya adalah, karena sesuai dengan alfabet, ini M, ini P. Jadi namanya adalah metil isopropil ether. Ya, inilah nama trivialnya. Jadi metil isopropil ether. Ya, itulah nama senyawa B. Gitu ya.